Halo semuanya, The Clients dan juga Novers. Kita mau kasih tahu nih bahwa kita akan tur ke Bali. Wah, ke Bali ini kita juga akan jalan-jalan, liburan karena kita stres. Dan juga kita ingin membuka open consultation tatap muka secara pribadi kepada kalian semua. Kapan sih detailnya, Bro Will? 27 dan 28 Agustus untuk 6 orang Saja. Dan mungkin info lebih detailnya atau lebih lanjutnya itu ada di bio Instagram kita. Langsung aja di situ. Bagaimana caranya dan how to-nya ada di sana. So, buat kalian semua yang ada di Bali, sampai jumpa dan see you there. See you there. Jatuh kan gua. Jadi dia tuh punya dendam ke semua orang. Si Miyano ini yang buat dia ya suka-sukanya dia lah, istilah kasar gitu. Itu iblisnya dihancurin sama siapa, Dam? Lu ya? Kok tiba-tiba kepalanya kepeng? Dia bawa pisau. Yang Miyano lagi gak bawa pisau. Mereka berdua berantem gara-gara yang satu pengen, udahlah dihabisin aja lah. Yang satu bilang gak mau lah, masih pengen. Gila, kacau banget. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita, tim Detektif Astral. Dan pastinya masih ada dengan Bro Willy, ada Jocelyn, ada Bang Adam, ada Aileen, dan juga ada Bo. Boleh. Apa? Oh iya, Kabo mau tanya dong, emang kapan sih resepsinya? Waduh. Iya, Lu ini. nggak lihat baju kita hitam-hitam? Hari ini Iya. lah. Nah, Hari ini dong. Hari kematian pemakaman gua kan? Resepsi atau funeral? Ya peresmian dulu lah. Oke. Kan tadi habis makan-makan tadi. Makan bayi kan? Nanti undangannya ditunggu sama Bo ya. Udah rusak kontennya. Oke, jadi untuk kasus hari ini kita akan membahas sebuah kisah salah satu kejadian yang terjadi di Jepang. Dan bisa dibilang juga ini adalah satu kisah yang tersadis. Tunggu deh Bang, lu sehat kan Bang? Sehat kan? Nggak Lagi kena dolar kuning. Oke lagi ayan. Biar nggak kena dolar kuning aja Bang. Jadi kalian bisa ya tafsirkan sendirilah ya. Nah, jadi ini nih sangat-sangat sadis ya, karena beliau ini tidak hanya langsung di Nanti tunggu deh, kita lagi itu aja gitu. Kayak gak enak banget Bang. Gue lihat dia kayaknya gitu. Siapa suruh YouTube terlalu kejam. Oke, jadi the point is ini tuh sadis banget karena nggak sekedar dia aja, tapi dia juga disiksa hingga 44 hari. Dan kalian pasti tahu siapa, yaitu adalah kisah tragedi dari Junko Furuta. Yang dimana tragedi ini berawal dari sebuah ketidaksengajaan ya, karena si Junko ini memang lagi pulang lah ceritanya ya, tapi di tengah malam gitu kan, maksudnya ya di waktu-waktu malam dan keadaan sepi. Disitulah dilihat oleh beberapa pria yang bisa dibilang masih remaja juga, tetapi sangat-sangat gitu loh. Sangat-sangat waktu apa sih maksudnya? Gak tahu, gue juga baru mau nanya sama lu. Sangat-sangat brutal lah, karena dia ada aliansinya dengan Yakuza gitu kan. Istilahnya Shinobi. Gue tahu dia mikir apa nih, Yakuza mau diplesetin nih. Gue udah tahu isi otaknya bau Mikir nih. dulu tapi ya. Kalau kita bukan Yakuza, tapi ya sudahlah. Oke. Bukannya ya sudahlah kan. Iya aja Kabo. Oke, jadi si Junko Furuta ini kalian bisa langsung dengerin detailnya di banyak banget YouTube juga ya, udah ada juga cerita-ceritanya di case, kalian tinggal googling aja detailnya. Dan hari ini kita juga bingung sih apa yang mau kita kuak ya dari kisah ini. Tapi mungkin banyak yang minta request juga dari kasus ini. Mungkin misalkan si Junko-nya juga masih belum tenang gitu kan, minta diselamatin juga. Ataupun juga ada iblis gak sih yang mendomplengi si 4 orang remaja ini yang menyiksa hampir 44 hari. Dan tidak hanya sekedar menyiksa juga, tapi gitu kan. Kalau Gimana? Kalau memperoa itu enaknya gimana ya? Ada bahasa Indonesia resminya. Awal aja udah Rudra Paksa. Apa? Rudra Paksa. Oh, Rudra Paksa. Gue juga baru tahu dari youtuber lain. Ada istilah resminya. Jadi intinya si Junko ini di Rudra Paksa, disiksa, terus dipermainkan juga dan disekap juga di salah satu rumah dari si pelaku juga. Pokoknya kasihan banget, tragis banget. Dan ini aja kita dengar dari ceritanya aja tuh bener-bener ada ya manusia yang kayak gini gitu loh. Dan hebat banget si Junko-nya ini tetap bertahan sampai 44 hari. Kalau gue jadi Junko mungkin gue sengaja aja kali ya. Fanmade-nya 3 bulan ya?
kalau nggak salah. Ya itu lebih parah Van Mai. Berarti Iya, lebih Van parah Mai. Van Manyi loh sebenarnya. Dan disiksa sih kalau Iya. So kalau kayak gitu, apa yang terjadi dengan Junko Furuta sekarang? Furuta. Furuta apa Furata? Furuta. Oke. virusnya menular. Coba Bang Adam gimana nanti ya? Kita lihat. Gue dari tadi makanya gue bilang Futura. Kira gue ngapain bang? Gue salah dong. Itu udah salah. Gue feeling ini gue salah nih kayaknya. Gue feeling gue salah nih. Dan apa yang terjadi dengan Junko? Kita nggak tahu. Langsung aja kita mulai untuk deduksi astralnya. Dan sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe terlebih dahulu. Langsung aja kita mulai dari deduksi astral. Let's go. Junko Furuta, yang dimana lahir pada tanggal 18 Januari 1971, yang dimana terletak pada Misato, Saitama, Jepang, tempat kelahirannya. Dan meninggal pada tahun 4 Januari 1989 di saat umur 17 tahun. Dan Junko Furuta sendiri ditemukan oleh pihak kepolisian di di semen ya, bisa dibilang ya, di sebuah tong yang dimana itu di beton karena agak aneh ya kan, karena ada rambut-rambutnya, walaupun memang ditemukan pertama kali bukan sama polisi tapi oleh warga sekitar. Dari situlah langsunglah banyak banget kejadian-kejadian yang terbongkar. Salah satunya langsung menimpa ke pelaku-pelakunya ya, keempat pelaku tersebut. Kurang lebih seperti itu guys. Dan 4 pelakunya udah gue kirim juga ya ke line kalian, ke line grup. Yaitu adalah pelakunya bernama Miyano Hiroshi, Minato Nobuharu, dan juga ada Joka Misaku, terus juga ada Watanabe Yasushi. Dan 4 orang ini yang seperti yang gue bilang tadi di awal melakukan selama 44 hari kepada Junko, dan hingga Junko akhirnya menghembuskan napas terakhirnya pada hari tersebut yang telah gue sebutkan. Oke guys, kita langsung masuk ke deduksi astral. Bagaimanakah pendapat kalian tentang kasus ini? Tapi sebelum itu, gue pengen tahu kita ke deduksi dulu dari segi karakter. Kayaknya seru kali ya. Karakter dari Junko Furuta dulu lah. Sebenarnya dia ini adalah tipe orang yang seperti apa sih? Dan kita jangan langsung to the point ke arah sana ya. Nanti, wah Kabo, aku telah menemukan Junko ternyata menjadi arbis gitu. Jangan dulu gitu kan. Kita masuk ke deduksi astral dulu. Junko Furuta. Sebenarnya kalau kalian lihat karakternya seperti apa sih si Junko ini? Oke, gimana Bro Billy? Gimana karakternya? Dari gue dulu, bukannya Aileen biasa nih. Ya lu dong, kalau biasa lu dulu. Gue belum dapet karakter detailnya mengenai Junko. Tapi ada 2 memori yang cukup interesting. Ada kisah keluarganya nggak di Google? Sanak keluarganya gitu. Jadi gue ngeliat ada memori dia sayang banget sama seorang nenek dan anak kecil pria. Kalau dilihat dari sekilas mungkin anak kecil pria itu mungkin adiknya yang lebih kecil. Kalau yang nenek itu mungkin neneknya. Gue nggak tahu. Tapi yang jelas di dalam lingkaran dalam dia tuh ada memori dia sayang banget sama seorang nenek. Perhaps neneknya. Again yang kecil itu anak kecil gue nggak tahu. Perhaps adiknya. Nah itu memori. However ada yang kalau karakter nanti sama Aileen. Tapi ada beberapa memori yang agak kurang enak sih kelihatan. Dia tuh sebenarnya usianya berapa sih dia? 17-an juga ya? Sebenarnya pada saat itu 16 kali ya. Pantesan. Jadi ada memori energi yang masih cukup kenceng, Bau. Wow. Dari si Junko. Jadi ya gue kan sebagai pria mikirnya yang biang sah itu hobi gitu kan biasa pria, apalagi usia segitu kan. Nggak pernah waktu gue SMA gitu berpikir bahwa cewek pasti nggak senakal atau pubertas pria. Ternyata setelah gue dengan kondisi gue yang sekarang di DA, oh ternyata energi dan sahwat ada juga di Junko, dan memori itu kencang. Ada memori bahwa dia memang suka dengan badannya sendiri, dan ya gue nggak bisa cerita detail tapi dia menikmati bermain dengan badannya sendiri. Tapi itu saat waktu sebelum ya, dan memang
ada kesan kayak dia cukup tinggi sih. Hmm. Aksi-aksi dia yang intinya menghibur diri sendiri itu cukup intens, cukup sering dari memori energinya. Itu yang gua tangkap. Tapi balik lagi, kalau di Jepang sendiri culture-nya itu memang untuk hubungan ya. Itu memang udah dilakukan pada saat remaja tuh udah wajar di saat di Jepang gitu loh. Apalagi di SMA. Sebenarnya banyak juga malah mungkin first experience mereka dalam hal seperti itu tuh juga sering dilakukan pada saat SMA juga sih. Jadi bukan suatu hal yang tabu di Jepang. Ada lagi Bro Will? Emang bener-bener usia segitu emang lagi pubertas ya. Bukan lagi lucu-lucunya. Ya, enggak sih, gue ngerasa energi pubertasnya tinggi banget, Dam. Itu kayak sebelum meninggal pun energi yang paling kencang tuh bukan kekhawatiran. Ya ada kekhawatiran dan panik kan karena disiksa kan. Tapi persentasenya malah justru saat segitu pubertas yang paling tinggi. Yang lu scanning ini ketika lu mulai disek itu. Foto-fotonya yang hitam putihnya dia. Oh, itu Foto-foto tandanya sebelum lah ya? Sebelum, I guess. Tapi kan artinya bahwasanya foto terakhir itu yang gua scan berarti ya apa yang tertera pada saat itu. Ya mana mungkin kita nemuin foto pas lagi hanya kan nggak mungkin. Kali yang terakhir yang kalau Nggak, takutnya gini, takutnya ini sekedar pikiran aja ya. Takutnya gara-gara pembawaan dia yang mungkin menunjukkan bahwa lebih tinggi itu juga mungkin yang mengundang para pria, kita kan nggak tahu. Betul. Tapi kayak ada kesan ngarah ke sana gitu loh. Soalnya mohon maaf, menurut gua ya kita sekarang hidup di 2022, tapi Junko itu by today standard menurut selera gua nggak yang sampai wah banget, biasa gitu loh. Cantik sih cantik. Amin kalau sekarang ada anak SMA kayak gitu di antara sekolah, nggak yang langsung dipandang oleh siapa penyiksanya Milano. Miano. Bro, sekarang aja Milanta. Yes. Obat sakit lambung. Gua nggak salah sendirian. Yes. Ya pelakunya namanya agak sulit sih untuk diapalin juga sih ya. Iya. Jangan di support gitu. Bang. Intinya kan kalau kata artikel, Enggak, kalau Bro Willy gue tetap support lu enggak. pokoknya kalau kata artikel si siapa itu ngelihat Junko tuh seperti yang the best aja pada saat itu. Ya kan itu kan udah masuk hal privacy aja kan sebenarnya kan. Nggak, jadi nggak mungkin dikuak media juga gitu. Kecuali medianya nanya DA. Dia belum ada cuy waktu itu. Lagian walaupun ada juga kita nggak bakal jawab sih. Nggak mau Yakuza cuy, nggak mau. Oke, dari Jesselyn gimana Jess? Orangnya sebenarnya Di sini. Oke. Orangnya sebenarnya baik sih. Junko ini memiliki sifat yang lembut, yang penuh kasih sayang gitu sih sebenarnya orangnya ya. Udah baru itu aja sih. Kalau mungkin karakternya untuk mendalam lebih ke arah Aileen nanti, tapi baru deduksi itu aja. Mungkin aku nggak akan ngeluarin spoiler dulu dia sekarang kayak gimana. Nanti aja pas kita ATI. Oke. Aileen gimana? Kadam? Kadam dulu apa Aileen dulu? Terserah, ikut aja. Dam. Gue dulu. Ya udah. Junko ya. Junko bang. Dia ini by the way dia orang Papua juga. Kenapa? Junko Rambe Yangko. Anjir, itu keren sih, Gue gak nyampe otaknya. Kok nyampe ya? Hebat, gue juga bisa deduksi ngasal bukan astral. Silakan bang. Junko, ya gue setuju banget sih yang dibilang Jesslyn. Dia kenapa gue suka sama si Junko? Dia tipe kalau orang yang natural, yang bukan dibuat-buat ya, natural, baik dan tulus, tapi natural, nggak dibuat-buat kayak gue harus baik, gue enggak. Oke, Aileen Nggak itulah ya. settingan. Waduh. Nggak setting. Bang, udah bang, gue nggak bisa nyelamatin lu nanti bang. Itu gitu sih, dia natural, baik dan tulus. Itu yang pertama yang gue dapetin. Kedua, gue ngerasa kayak dia masih ada sisi kayak problem sih. Gue ngedapetin ada masalah dalam lingkup keluarganya dia, antara kasih sayang orang tua dan anak nih kayak ada problem, tapi nggak kedeteksi sama media di situ. So that's why mungkin kalau katanya Bro Willy dia sangat dekat sekali dengan nenek. Iya. Mungkin cuma neneknya yang nerima dia atau yang Dan adeknya, bukan adek, sosok anak kecil yang kayaknya adeknya, laki. Iya, ya kan nyambung kan. Iya, karena gue berapa momen gue dapetin memori kayak dia tuh sering merenung gitu loh, merenung, sedih.
Tapi bukan merenung pelajaran kan? Bukan, Bukan. merenung sedih. Kerasa gua. merenung sedih kayak ada problem di di dalam keluarganya dia itu loh, Bang. Intinya gitu sih. Oke. Dua itu aja cukup. Ay, Dia memang karakternya lembut tapi agak introvert menurut aku ya. dia introvert ya. Iya. Mungkin ya balik lagi memendam kesedihan itu. Tapi dia katanya salah satu siswi yang populer juga loh di SMA-nya. Dan makin populer ketika kejadian itu terjadi. Oke. Ada Iya satu dong. memori orang memang cukup suka dia karena dia enak diajak bicara sih. Dan cara bicara dia aku bingung gimana jelasinnya ya. Sopan, asik. Ya sopan, asik. Sebenarnya bukan yang terlalu fun banget sih orangnya, bukan yang terlalu komedi banget. Tapi kayaknya ngomong sama dia tuh dijabaninnya tuh ramah banget. Ramah kali ya. Iya, Kalau ramah. komedi mungkin dia udah nggak introvert lagi, mungkin dia udah ekstro jatuhnya. Sebenarnya dia kabung. cukup Iya. nggak terlalu pilih-pilih temen banget sih yang aku lihat ya di memori dia. Sama temen dia nyapa, baik. Intensi dia sama orang itu selalu baik, nggak ada niatan kayak oh aku pengen jahatin dia, oh aku sebel banget sama dia. Itu less yang aku lihat. Kayak berbeda dengan seseorang. Terus lanjut. Seorang apa? Lanjut. Lebih dari itu gue mati nih. Nggak bisa menyelamatkan. Gimana? Nah, terus dia ini si Junko Furuta, kamu ngeliat gak sih kayak ada memori dia sebenarnya udah punya pacar gitu? Ngerasa nggak kalian guys? Dia udah punya kekasih sebelumnya. Dia bukannya waktu nolak bilangnya Nolak si 4 orang itu ya? nggak nolak salah satu cowok dari Kayaknya 4 orang itu. Iya. Katanya nggak mau pacaran dulu. Iya, baru mau ngomong gua. Enggak, soalnya gua ngeradar pertanyaan lu balik lagi ke si anak kecil pria itu. Kayaknya tuh bener-bener adeknya dia mesti ngurus deh. Tapi permasalahannya kenapa sangat besar ya? Ya umur 16, Bo. Oh, tandanya- Lagi pubertas. Oh, tandanya memang pubertas aja ya, tidak. Terus dia- belum sorry. kayak yang aneh-aneh ya. Ini nggak ada bermaksud body shaming. Dia agak gemuk nggak sih? Gempal, maksudnya sekel sih kalau kata Ya gua. memang susah ya, tapi ada memori lagi. Kenapa para pria yang hidung belang doyan sama si Junko bukan dari depannya, dari belakang? Mohon maaf, dari ada memori itu. Makanya gue lihat, loh orangnya emang agak gemuk ya kayaknya, gitu. Lebih ke arah kayak di montok. Iya, montok bukan yang Pragawati yang sampai wah kayak gitar dibalik gitu. Enggak ya? Gitar Ya, dibalik. ya whatever. Ntar di bawah. Kalau kayak gitu Aileen aman lah ya. Hah? Oh, enggak ikut campur gue. Enggak ikut campur. Enggak. Ya Tuhan selamatkan hamba. Aileen dibalik aman enggak? Nah, lanjut. Oke, terus ada lagi nggak? Ai, atau apa? Nggak terlalu banyak informasi sih karena dia di seumuran begini ya pikirannya cuman mengejar akademi, Belajar. keluarga, hal-hal seperti itu belum terlalu banyak yang gimana banget. Oke. So, kita langsung skip ya untuk karakter kali ya. Udah cukup Iya. ya. Oke, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya dari deduksi. Masih deduksi astral. Apa yang kalian temukan kepada keempat orang ini yang bisa dibilang pelaku dari penyiksaan dari Junko Furuta? Pembunuhnya ya. Oke, walaupun pakai kacamata ya. Kacamata apa pakai matanya di Iya. agak susah sih, tapi let's check. Dari nama kan bisa tuh, Bro. Mereka ini gue tuh- nggak begitu dapat yang ini. Mereka tuh masih disamarkan karena mereka masih pelajar sih. Konsepnya mereka pelajar. Tapi foto yang ini udah tua kan ini. Oh enggak, itu asli. Masih pas waktu masih pelajar. Really? Tampangnya boros banget. Emang. Iya, terutama si siapa si Jo Kamisaku. Iya. Boros banget Aku tampangnya. pikir tuh om-om umur 40-an. Karena semuanya ditaruh di saku. Di saku sampai kemudaannya ditaruh di saku. Kayak bukan umur 18 ya Dem ya tampangnya. Kayak tua-tua ya. Ya emang mungkin ya namanya juga Yakuza gitu kan. Tapi Yang dia ora. di antara semuanya gue lebih nggak suka si Jo Ogura ini sih. Jogura. Yang apa? Kamisaku. Kamisaku. Iya. Iya. Oh gura dari mana Dam? Ini nih. Dan dari situ mereka pun di penjara pun juga bentar-bentar loh. Ya belasan tahun sih. Itu enggak. Bukan ada yang ada tulisannya. Tapi mereka setelah lepas dari penjara pun tetap melakukan hal-hal keji selanjutnya. Ini nggak lain. Wah Itu ini enggak lain ya. mungkin gue salah ya. Amin kalau gue sebagai orang biasa kan melihat ini murka banget kan. Amin kalau gue nggak memandang hukum sih hukum mati lah dan atau Iyalah, bro, kalau iya lu- kan. Tapi gini ada abstrak dari kubu kanan kayak ini nih masih diberikan kesempatan gitu loh. Hah? Ya kan pengadilan Tuhan dan gimana ya dosa itu kan
Tuhan yang menilai. Bagi gue nih sih Kok bisa sih? banget sih, berdosa banget sih. Tetapi kayak ada kubu kanan tuh masih nggak langsung yang kayak oke lu dicap Grim Reaper gitu, belum. Masih hidup ya sekarang juga, masih kan? Masih hidup, semuanya masih hidup. Kayak belum ada cap yang resmi untuk dari dunia gelap gitu loh, gue belum ngerasa. Yang ini totally badannya seksi. Ya, ini Siapa? Ya, jelasin. Si Yang- Jojo itu. Iya. Yang Joka Misaku. Itu kayak musuhnya ini ya, Buttercup Mojo Jojo. Dia kayak nggak ada takut-takutnya loh, kayak petantang-petenteng nantangin gitu. Ngeselin. Ngeselin. Ini nggak sepenuhnya ini sih, kasus ini buat gue nggak sepenuhnya Demon sih. Ini memang ada kasus ya psikologisnya memang error sih buat gue bang. Siapa yang error? Semuanya bang. Hampir semuanya sih. Sorry ya. Ya pikirannya ada netting semua sih, gitu sih. Udah apa? Netting, maksudnya ya Victor sih. Minum-minuman juga, gue ngerasain kayak minum foya-foya. Mereka Judi, bermasalah sama judi. keluarga gak sih? Aku berasa kayak orang tuanya bahkan nggak bisa handle mereka lagi. Bermasalah Satu soalnya. Apalagi ini, yang Minato ini siapa sih? Menurut Minato artikel. itu tempat di, setahu gue ya, correct me if I'm wrong ya. Kalau nggak salah Minato itu tempat kayak rumah yang disekapnya itu rumah Minato deh. Iya, rumahnya Minato, Minato. dan katanya orang tuanya Minato sama Minato sendiri nggak get along Pantes. baik gitu loh. Jadi Minato itu suka ngomong kasar ke orang tuanya. Sebenarnya Minato ini tuh kayak jatuhnya belum masuk ke circle Yakuza gitu loh. Yang masuk circle kan ketiga orang temannya ini nih. Tapi akhirnya dia jadi kebawa gitu loh. Oh, sebenarnya yang suka sama si Junko itu Minato atau Miyano sih? Miyano. Miyano Miyano juga, kalau nggak salah. Miyano juga aneh deh. Miyano bukan Miyano setahu gue sih. Yang Miyano. yang culik dia pertama kali kan. Miyano juga aku juga nggak suka. Nggak. Iya. Ini. Ini pergaulan bebas sih bang buat gue sih. Yang paling ada rasa penyesalan, gue bisa salah, itu justru yang Minato. Iya, aku juga ngerasa yang paling sedikit normal di sini Minato. Iya. Hokage keempat. Yang Baru paling gua mau sengklek Miyano dan Jo. Iya. Paling sengklek. Apakah si Minato ini sudah tidak ngurus Naruto? Jadinya begitu. Gue lagi ingin mengeluarkan itu bang dari tadi bang sebenarnya, tapi lu udah spill duluan. Ya kan, tapi udah nggak hidup juga kan. Tapi Minato di situ kan baik banget kok di sini. Nggak semuanya nama itu sama bang. Minato tuh kayak ada impresi emang pada umurnya dia tuh dia bandel gitu ya. Pada umurnya tuh dia bandel, tapi Tapi bandel bukan jahat dia istilahnya. kayak bandel gitu loh. Dia kebawa sih. Tapi kalau gue boleh nanya, apakah ada unsur kayak mereka nyogok ya dari keluarga pelaku ini nyogok ke kepolisian? Akhirnya mereka mendapatkan hukuman yang bisa dibilang nggak terlalu parah. Bukan gitu. Coba ya, gue radar lagi. Apa karena masih underage? Underage juga jadi perhitungan juga sih. Dua underage. Tapi kayak ada kesan bahwa siapapun anggota keluarga mereka cukup powerful pada saat itu. Merekanya sih anak tanggung yang nggak mikir banyak sih. Simply have fun go mad pada hari itu. Mungkin pada tahun 80-an emang kayak Yakuza atau enggak kayak geng-geng motor gitu lagi rame-ramenya deh setahu gue deh. Jadi kriminal pun juga tinggi di Jepang. Ini dark side-nya kok Miyano nggak enak banget dilihat ya, dark side-nya si Miyano ini ya. Iya tinggi ya. Iya. Apa jangan-jangan dia otak dari ini? Kalau nggak salah sih iya. Dia otaknya ya? Betul. Justru yang Joe itu kayak orang keterbatasan IQ gitu loh. Bisa ngomong jujur aja mas. Ya lo aja. Bodoh. Paham ya? Bang, biar lebih halus dikit. Jangan gitu. Bego. Terus, oke. Tapi balik lagi the poinnya adalah menemukan ada esensi iblis nggak, demon nggak untuk mempengaruhi? Minim banget. Minim. Jadi ini udah kayak psikologi memang ya bang ya? Efek pergaulan bebas sih ini. Oke. Minum, narkoba. Ini gue ada memori nih. Ini Watanabe kayaknya waktu dulunya, waktu kejadian itu dia juga punya cewek ya. Ada memori, gue bisa salah. Si Watanabe ada cewek, terus ketika ide ini diluncurkan kayak, kita mau Furutayu gini. Si Watanabe tuh kayak di pikirannya kayak, tapi gue juga punya cewek, nggak mungkin dong cewek mau digituin gitu. Jadi
Watanabe agak dicoret nih, kayak Dia kayak ngikut-ngikut dia aja ngikut. gitu ya. Kayaknya berasanya. Miyano deh, beneran energi paling Kayaknya kuat Miyano. Kalau Joe emang ya tadi yang Adam bilang bodoh, like literally nggak bisa mikir apapun. Kalau Minato ini sama, dia ikut-ikut. Pokoknya yang paling bersalah di sini kayaknya sih buat gue ya Miyano sama Joe Ogura ini deh. Dua orang ini kalau si Shinji ini murni labil buat gue sih. Minato labil. Tapi yang harus disalah, yang jadi otaknya banget sih yang bener-bener Aku ngeliat Miyano merinding. kasar sih. Ya Iya itu. sih, Miyano juga yang menyatakan cinta pertama kali sih. Oh Miyano yang nyatakan. Oh. Jadi pantesan. Miyano yang ditolak. So that's why Iya. dia kali dendam paling kencang tuh si Miyano. Karena Miyano sama siapa? Yang satu lagi bisa ketuker namanya mirip soalnya. Miyano sama Minato itu tadi agak Iya. sulit ya. Ini again gue kayaknya akhir-akhir ini sering pakai power gue ngelebihin batas Tebo, makanya gampang capek kan. Tapi ya udahlah, ada hasil lain yang gue temuin agak detail sih. Dari tadi gue ngeliat sosok bapak, ayah gitu. Gue pikir nih ayah dari siapa nih? Ternyata ada vision seorang ayah dari salah satu 4 ini. Ayah itu tahu anaknya berbuat onar gitu loh. Nah ayahnya itu adalah seorang yang powerful. Kayaknya itu yang Miyano. Terus ada juga memori ayah yang tadi itu nampak cewek, kayaknya tuh istrinya, pak ditampar depan anaknya. Terus anak itu, si kecil itu ngelihat, oh ternyata wanita diperlakukan seperti ini toh. Nah itu kayaknya Miyano, kayaknya. Jadi ada memori, walaupun gue bisa salah, Miyano sepertinya melihat ibunya sama bapaknya. Yang gini loh, yang pakai backhands, bukan yang pakai ini ya, pakai ini, pak gitu. Itu jadi udah fixnya memang di rumah Minato sih. Di sekapnya itu terlamanya ya, 44 harinya. Ya intinya kita nggak ceritain detailnya, mungkin nanti pas kita edit aja. Iya. Kira-kira gimana, udah cukup lah ya. Cukup sih. Udah kalau gitu kita langsung aja untuk menguak lebih ke ranah supranaturalnya lagi. Mungkin kita akan melakukan ATI memory ya jatuhnya ya. Iya, apapun itulah. Mau kemana Dam tujuan kita? Dan mencari si Furuta. Kita ke rumahnya Minato berarti. Ada fotonya nggak? Ada. Ada. Mana? Oke, Yang kalau gitu hitam langsung aja kita mulai ke ATI, Astral Traveling Investigation. Oke, langsung aja kita mulai untuk ATI perjalanan. Silakan guys. Ada yang perlu di clear dulu sebelum kita ATI. Gue tadi memang bilang minim level demon kan, maksudnya minimum level involvement demon. Begitu gue ngecek house ya, wah saudara-saudara ada demon di situ. Jadi apakah mungkin si 4 orang itu makin gila dan buas di dalam rumah itu gara-gara demon? We don't know. Tapi mari kita lihat. Oke, silakan guys. Udah dapat alamatnya? Udah, jalan pemenang. Pemenang Boleh utama. minta isunya. Inside jokes guys. Kesini kan Dam? Kita? Oke. Ada sih. Ada kan? Yuk. Woman kayaknya di sini. Apa? Woman. Itunya, iblisnya. Let's go. Oke, kita ke memori ya. Iya. Stabilin. Jangan ada sugesti apapun, jangan ada kebencian, biar kita bisa ngedapetin intuisi yang bagus. Ya Tuhan, dengan kuasa-Mu, jauhkan kami dari semua manipulasi iblis. Amin. Oke, gue nyampe. Gue di luar, persis di luar gambar. Sama banget. Agak nyerong ya Dam. Iya, sama banget. Kok hitam putih ya rasanya kesannya. Ini bukan jalan pemenang sih. Oke Mas Will, kita masuk aja kali ya. Wait, Aileen mana? Aileen, Di dalam.
Pantesan gue nggak ngerasain presensi Aileen. Iya, Kita langsung aja kali ya. kita Yaudah, masuk aja. gue kali. ikutin suara lu, Dam. Oke, Ai. Hmm. Gue deket lo. Kan bener kan dugaan gue kan? Ada. Bukan ada. Ini kita mau ngecek memori, tapi memori kita diblok oleh kubu kiri. Bener nggak, Dam? Gue nggak ngeliat apapun, gue cuma ngeliat presensi kubu kiri yang lagi nggak ngapa-ngapain, tapi mereka ngeblok informasi kita, nyebelin. Bener sih, kosong soalnya. Kosong, kayak nggak ada apa-apa. Iya, Flat. flat. Tapi Ini diblok tetap kita. punya eksistensi kan? Kenapa? Tapi ada eksistensi. Ada. iblisnya kan? Ada. Kayak nggak ada siapa-siapa, kayu reot doang kan ya, Dam ya? Aku dapat something sih, Apa itu, Jess? tapi aku agak masuk terlalu jauh kayaknya. Jadi aku ngelihat waktu si Junko-nya itu terus dia punya mulut kayak ditutup gitu. Kakinya itu kayak nyentuh gimana ya? Kayak gimana sih kakinya yang begini-begini gitu loh. Meronta-ronta. Iya, meronta-ronta gitu. Pasti dong. Terus ada demon di situ, demonnya senyum. Kayak ngelihat manusia ini kayak wah mereka ya udah deh keep up the good work aja deh kayak gitu. Nggak perlu Iya. Bahkan juga essence ada lagi ya. gitu ya. Iya, kayak senyum gitu demonnya. Ada bahasa yang lebih bagus gak? Kok vision gue terhalang ya, Dam ya? Kayak kita di genjutsuin sih ini, jelas banget. Gue ngelink ke Jesslyn Mas Will. Lo ngeling ke Jesslyn? Iya, gue jadi kebayang yang apa? Oke. Gue masuk ke memori Jesslyn. Gue kebayang sih yang kakinya berontak-rontak kayak gitu. Iya. Pas diikat. Itu diikat doang, belum diapa-apain. Mulutnya kayak disumpelin apa Disumpel. ya? Kayaknya Iya. bukan diikat juga deh kayaknya. Iya. Terlentang ya? Iya, dianya di bawah kayak tiduran gitu posisinya. Parah banget disuruh telentang. Oh, celananya celana dalam. Iya, Iya, celana dalamnya dipelorotin. nggak ada celana. Ini masih awal-awal ya kalau kayak Nggak gitu ya? tahu, ini pokoknya yang kita lihat sekarang. Kayaknya sih awal-awal deh. Udah masih mulus-mulus nggak sih? Ini masih lebih mulus daripada di foto sih. Oh, tandanya ini masih awal mungkin. Awal-awal di Tapi udah ada luka memang. Iya, kita satu frekuensi Jess. Iya, udah ada luka tapi bukan yang sampai bonyok parah gitu. Gue mau tanya deh, di situ ada tempatnya kotor nggak? Ada kayak kecoa dan yang lain-lain, ada nggak? Tempatnya kotor sih. Itu ada kayak snack gitu ya, kayak snack mungkin kayak ciki gitu atau potato apalah itu. Pada jorok banget sih. Bungkus-bungkusan Kok di makanan. meja, Iya. rok, minum. Oh my god, itu nggak. roknya disumpal ke tubuhnya si Junko ya. Hah? Rokok? Aduh, ada yang lebih parah tau nggak? Makanya kakak mau nanya, kalian lihat kayak sejenis binatang kecoa, pokoknya binatang sehari-hari tapi yang jorok, lihat nggak? Kecoa sih kayaknya. Terus ngapain Dikasih kecoanya? makan. Tapi kalian lihat nggak berseliweran semut, Aku kecoa? belum lihat kecoa sih. Gak fokus ke situ. Maaf ya, maaf banget. Tapi salah satu, gue ngeliat ada tangan gitu. Ketika celananya itu kecoanya ditaruh di atas, you know. Wow. Dan itu masih Tapi untungnya nggak masuk ya. Nggak masuk kecoanya. Untungnya Tapi kan nggak masuk. Tapi- gelo men, ceweknya teriak-teriak. Si Iya, takut tangannya sih. menikmati kayak, jadi takut, dia takut gitu. Sakit nih. Dia disiksa di lantai 2 bukan? Iya. Iya, di lantai atas. lantai atas. Aku lihat tangga di agak belakang. Pokoknya mama papanya Minato itu kayak nggak berani naik, nggak berani, kayak pura-pura nggak tahu gitu lah. Gue komunikasi sama iblisnya sih. Gimana bang? Dia bilang kayak gini. Dia tiba-tiba kayak komunikasi ke gue kayak gini, kata si iblisnya. Harusnya Miyano itu kok berterima kasih sama gue katanya, karena gue telah mewujudkan keinginan dia. Jadi Miyano ini punya rasa kebencian kayaknya dengan seseorang. Mungkin yang Mas Willy maksud kali ya. Karena ditolak. No, bukan itu bang. Jadi Miyano ini punya kebencian dengan keluarganya, kayak yang Mas Willy bilang tadi kan. Ada sisi kebencian dan dia tuh sisi kebencian dia tuh pengen nyakitin semua orang bang. Pengen jahat gitu loh sama semua orang. Nah iblis ini ngerasa kayak udah ngebantuin Miyano untuk nyakitin banyak orang. Ngerti nggak? Jadi dia tuh punya dendam ke semua orang. Si Miyano ini yang buat dia ya suka-sukanya dia lah, istilah kasar gitu.
Nah poinnya itu yang gue dapetin. Terus Lanjut. Bau, gue pengen tanya deh, emang kalau orang di itu ya sampai titik tertentu, emang bola matanya bisa roll jadi putih gitu? mau dicoba nggak bro? Aileen aja tuh sering nyoba. Lucu. Emang gitu ya? Jadi kayak ada memori beberapa kali si Jungko di gitu, nggak tahu pakai tali atau apa, terus bola matanya roll gitu jadi putih, terus pingsan gitu. Bisa jadi sih, tapi sosnya itu bukannya udah langsung pace out gitu ya? Ya itu blackout atau white out istilahnya, gue nggak tahu. Pokoknya pingsan. Nah di dalam pingsan tuh salah satu kayak megang tangannya ngeliatin banget gitu. Sebenarnya Sakit nih Miano nih. iya kan. Iya, Miano parah banget. Ya kok Ini ada memori lagi, sorry ya, gue agak terlalu dalam. Ada satu penyiksa yang kayaknya ngambil sejenis palu atau itu lo pengempuk daging, tau nggak? nggak tahu. Pokoknya something like that. Dia pengen si Jungko yang lagi nggak sadarkan diri kan. Cuma dia mikir, tapi kalau langsung nggak enak juga sih, nggak seru gitu. Ditaruh lagi, brak gitu. Sakit sih ini. Kok gue bisa dapat beginian sih? Even Kacau ini. ketika Gimana? dibecandain kayak dipegang tangannya terus kayak dipaksa minum gitu. Tapi kayak jadi keselak gitu loh. Itu kayaknya pas dia cuman setengah itu deh kayaknya. Jadi bajunya nggak full. Wah, gue gak kuat dah ngeliat memorinya, gila. Tragis ya maksudnya. Bukan, ada satu lagi yang jadi gini. Aduh, ini semoga nggak di ban ya sama di YouTube. Gue coba ngomong sehalus mungkin ya. Salah satu penyakitnya ada yang memang Rudra Paksa. Dia ganti-ganti Rudra Paksa Iya, dari yang bawah, maaf, terus ke oral, terus bawah oral, kondisi nggak sadarkan diri. Wah gila, ini kacau men. Terus itu lantai 2-nya itu masih ada sinar matahari kan ya guys? Maksudnya bukan Iya, yang masih, totally masih tertutup ada. kan? Masih. Iya. Terus pas lagi udah puas tuh si siapapun penyakitnya, dia ngeliatin si Jungkonya ambil, banget gitu. Kayak jadi mainan gitu loh, alisnya diginiin gitu. Dijadiin pelampiasan sih. Of course udah mohon maaf udah pasti. Terus kayak gitu ya. Terus dia balik lagi ke meja minum gitu, ngerokok. Iya. Minum-minuman nggak tahu minuman apa itu. Terus pas di Rudra Paksanya lu ngeliat juga kejadian itu? Ini lihat makanya gue sampai enak banget. Karena gini loh, orang kan biasa fokus sama satu hal Rudra Paksa kan. Ini diganti-ganti men. Mulut bawah. Pengen muntah ya. Pengen muntah kan lu udah ngeliatnya. Wah, masih nafsu ya kayak gitu. Kondisinya nggak sadarkan diri si Jungkonya. Dan ini udah agak luka parah sih yang dia di Rudra Paksa yang ganti-ganti itu. Lo mikir dong kenapa mereka bisa gitu melakukan itu? Karena mabok. Ngerti, orang mabok jadi apa aja dia ajar. Sambil mabok. Digulingin si Jungkonya, nggak puas dengan satu posisi. Udahlah gue nggak mau cerita lah, udahlah males lah, gila. Kenapa? It's not good. Pokoknya intinya eksperimen pelampiasan dan ini motifnya bener-bener gue rasa nih. Ya Redam ya. Iya. Di atas 80% motifnya mungkin ada kebencian, tapi begitu Jungkonya di situ motifnya bener-bener full. Pasti sih. Iya. Terus yang lu lihat si Junko-nya apa yang dirasain? Kalau kalian bisa baca. Sorry, gue lanjutin memori tadi. Mungkin dia antara sadar nggak sadar. Ketika dia lagi digulingin gini, terus si aksi itu melanjutkan aksi kebejatannya lagi, Rudra Paksa lagi, kebangun Jungkonya. Pas lagi habis digulingin gini. Dengan kata lain, istilahnya yang tadinya memori Rudra Paksa dia lagi kondisi nggak sadar, sekarang di Rudra Paksa kondisi sadar tapi tangan masih keikat. Dan ada memori ininya digebuk apa? Belakang. Tulang punggungnya digebuk bak gitu. Kan sakit kan. Jadi kayak menimbulkan rasa efek ini hitungannya sih ini. Gua nggak enak men, gua nggak mau cerita lagi men. Parah. Sambil itu ya. Iya. Jadi itu bener-bener dia pakai tangannya terus digebuk tulangnya gitu loh. Mungkin berharap retak terus kayak si Jungko teriak gitu. Terus dia menikmati. Wah ini kacau sih Bow. Lebih kacau dari cerita-cerita kayak anime yang parah begitu. Ini taulah bingung gue. Gue berhenti dulu ya guys ya. Gue nggak sanggupin Sama aku juga enak. Ayo dah.
Junko beberapa kali nangis sih. Pas lagi menepi dia sampai trauma. Dia suka nggak dikasih baju ya. Bisa jadi. Malah Karena ada satu memori dia nangis sendirian pas cowok-cowoknya udah lagi nggak ngapa-ngapain. Kayaknya lagi tidur deh. Teler gitu. Terus dia kayak di deket pojokan tembok gitu nggak pakai apa-apa, nangis sampai trauma, tangannya getar. dan malah ada sebelum dia akhirnya menghembuskan nafas terakhir ya, itu tuh ada momen dimana tuh dia kayak nggak pakai busana, terus ya udah di balkon gitu loh, dikunciin gitu loh. Bayangin aja abis itu udah masuk, dan itu lagi musim dingin, abis itu langsung masukin kulkas. Mantap. Jahat banget. Oh, sorry. Aileen masih mau ngomong ya? Maaf. Enggak tahu. Gimana Aileen, ada tambahan lagi? Yang balkon itu kayaknya, dia sebelum ditaruh di balkon kayaknya sempat ditahan. Dia posisinya lagi di bawah, lagi kayak semi berlutut gitu. Terus bukan melakukan kesalahan sih, cuman kayak si cowoknya itu nggak puas apa gimana, nampar terus kasih hukuman taruh di depan, di depan balkon itu. Sakit sih ini. Anjay. Ada thinner bukan thinner, sejenis kaleng cat atau thinner pencair bukan untuk dibakar, cuma kayak disiramin aja. Iya, Apa iya, gara-gara perih ya? Mungkin Enggak. Gitu. Kalau setahu gue langsung dibakar juga sih. enggak, gue lihat masih di lantai 2. Sorry, gue mau nambahin. Enggak. Itu juga ada kejadian. Jadi sering Oh, ada? dibakar-bakar juga. Ih, gue nggak tahu loh itu. Nah, ini kayaknya Junko sudah meninggal belum dia ditaruh di drum semen. Ya pasti. Udah. Karena di lantai 2 yang sama ada memori, gue fast forward gitu ya. Ada cahaya gitu, terus diambil Junkonya. Diambil. Nah, balik lagi kita langsung cepat aja lah ya ke bagian dia detik-detik lah. Di situ kan dia sebenarnya sebelum masukin ke tong itu kan memang sudah tidak Bernyawa. Pakai dicek-cek dulu nggak sih sama si pelakunya itu? Bentar, gue dari tadi distracted sama iblis yang di pojok sana, Dam. Kayaknya dia ini ya, yang pas sebelum dia banting barbel itu ya. Ya. Jadi perutnya. barbelnya itu ditimpa ke perutnya. Bukan. Kakak ngelihat memori yang lebih parah. Jadi si beberapa cowok itu ngecek, loh kok ini kayak udah nggak hidup, gitu kan? Iya. Aku lihat itu Terus cara ngeceknya supaya beneran nggak hidup, tau nggak? Barbel di kepalanya bukan perutnya. Dak, kan hancur tuh tulangnya. Literally nggak ada reaksi, pasti mati dong. Kalau itu masih hidup kan pasti kayak teriak mampus gila-gilaan kan. Itu kayak gue nggak tahu barber atau pemberat, pokoknya di kepalanya bukan dibanting gini, cuma kayak digituin gitu doang loh. Terus mungkin hancur atau retak, Junkonya udah nggak bereaksi, ya emang udah nggak bernyawa. Itu aku lihat juga sih. Ya, jadi kan lu tanya tadi Bo, ngeceknya gimana? Itu ngeceknya si pakai pemberat ke kepalanya, udah nggak bereaksi, mati gitu. Oke. Cukup untuk memori kita Cukup lah, bahas. Cukup. Ada sedikit men. lagi bang. Apa bang? Silakan bang. Sebenarnya gue cuman lucu sama kedua orang tua Minato ini bang. Mereka tuh kayak Cuek. ibunya khawatir kan. Sebenarnya tahu nggak orang tua? Tahu. Sebenarnya tahu. Jadi Pura-pura nggak tahu. ibunya si Minato ini ada cerita ngomong tentang ini gimana nih situasi kondisinya. Terus bapaknya si Minato bilang gini, udahlah mau kita nggak usah ikut campur kayak gitu tuh. Kayak biasa aja kayak karena ketakutan kali. Jadi mereka coba biasa aja gitu bang. Gue nggak habis pikirnya kayak sebuah tragedi seperti ini kok mereka biasa aja ya sih. Itu bener Kak Adam, soalnya aku tadi sempat baca artikelnya juga. Itu katanya ibu sama bapaknya itu kan ditanya, itu cewek siapa? Oh ini salah satu pacarnya kita gitu, kayak gitulah. Terus udah gitu ibu sama bapaknya, oh ya udah gitu. Padahal sebenarnya tuh mereka juga udah curiga-curiga, bahkan kayaknya udah gak curiga lagi, udah tahu itu sebenarnya. Kalau dari ini ya, dari memori ATI sih kayaknya udah tahu ini sebenarnya. Nah tapi karena takut dengan teman-teman Yakuzanya Minato, jadi akhirnya ibu bapaknya nggak berani ngambil tindakan. Oke, cukup. Ada Dan lagi, ada hal yang menarik dari tadi, iblisnya ada beberapa, cuma nggak nyerang kita, dan kita diperbolehkan ngeliat memori dengan leluasa ya Dam ya. kenapa tuh? Nggak terus nih, gue Apa- praktekin ya. Ibaratnya kalau Junko terbaring di sini sekitar 7 meter dari sana, mungkin sebelum tangga turun, di pojokan sebelum tangga iblisnya nyender gini ke tembok sambil berpangku tangan dan kakinya kayak ngeliatin kita, kayak ngawasin kita ngeliatin memori gitu loh. Tapi dia nggak nyerang, kita pun juga nggak nyerang. Apa karena
kayak nih hasil kerja gue nih, bangga gitu. Bisa jadi. Kayaknya sih emang udah ngaco aja deh nih Nih orang gila semua. orang gila itu. Sampai yang ada yang dimasukin botol juga katanya ya, sampai meninggal pun juga begitu kan Itu ditemukan. pas masukin botol ketawa-ketawa lagi. Ada memorinya. Wait a minute. Itu iblisnya dihancurin sama siapa, Dam? Lo ya? Kok tiba-tiba kepalanya Kayaknya bukan gua. bukan gue juga sih. Tapi lo lihat. Tapi Blok, iya. kayak tiba-tiba iblisnya gedeprak gitu. Doa kita doang kali ya. Itu kamu lihat nggak, Jess? Iblisnya tiba-tiba ngelepak. Bukan gua. I didn't do anything. Udahlah. Kayaknya ada yang marah deh, pihakku bukanan mungkin. Udah biarin aja. Udahlah, biarin lah. Oke. Nah, pertanyaan gue adalah sekarang si Junko-nya ini apakah seperti kejadian kayak Van Mai juga gitu loh? Apakah dia juga menjadi seorang arbis karena dendam dengan keempat pelaku atau Kalau dari scanner gua enggak. Karena tadi dia dijemput sama Cahaya. Iya, dia orang baik. Ditarik dia. Dia nangis-nangis pas ditarik. Tapi ada unsur lega, tapi sedih, tapi ya kayak dia tahu dia nggak ada gunanya lagi balik ke badan kan. Tapi dia juga kayak ya gimana ya perasaannya. Tapi dia rela gitu ya. Iya, Udah. dia relain sih. Karena di menit-menit di poin-poin terakhir mungkin ya, di hari-hari terakhir ya si Junko itu udah minta kayak gua aja gitu loh. Istrinya buka please, terus ya si 4 orang pelaku itu mungkin si Miyano juga ya bilang enggak, lo kan terus gitu loh. Enggak semudah itu gitu kan. Apalagi pas udah ketahuan ya si siapa namanya Junko-nya itu berusaha untuk nelpon polisi gitu kan. Berusaha untuk kabur kan. Malah jadinya itu yang Makin yang parah. Iya. Penyiksaannya makin parah. Oke. Wait a minute. Loh, kok gue dapat memori ketika dia dijemput, terus siapapun yang jemput, suara putihnya bilang, kamu akan melihat dia lagi. Dia lagi tuh kayak sosok laki yang gue bilang tadi, adik laki itu. Apa dia punya temen atau adik laki yang udah meninggal atau gimana ya? Bisa komunikasi gak sih kita sama Junko-nya apa udah Nggak bisa, tenang? nggak bisa. Ini memori. Gue cuma ngeliat memori kayak si penjemput, mungkin Grim Reaper bilang, kamu akan melihatnya lagi gitu. Melihatnya lagi tuh siapa? Sosok laki, anak laki kecil. Apa keluarganya mungkin? Mungkin sebelum keluarganya. dia bener-bener naik kali ya. Iya. Gue nggak jelas apakah dia diperbolehkan melihat keluarganya yang masih hidup atau mungkin dulu dia pernah punya adik yang udah. I'm not sure. Kayaknya yang masih hidup deh, lebih Iya. kenceng ke situ sih. Ya udah. Si Junko-nya gimana? Masih nggak bisa, udah tenang lah ya di dimensi baik apa di dimensi mana dia? Kalau dari memori itu sih dia dijemput sama yang tenang sih. Iblisnya juga nggak ikut campur. Iblisnya nggak ada yang kayak sini lu jiwa, enggak. Enggak ada intensi untuk ngambil jiwanya Junko. Sebenarnya ini minimal banget sih peran iblisnya di sini. Minimal. Bener-bener kesengklekan si Miyano dan kawan-kawan. Iya. Psycho emang psycho aja. Psycho. Yang paling psycho Miyano sih menurut aku ya dari. Setuju. Aduh, dari semuanya Miyano tuh yang paling parah. Ini kasus kayak Tang Monida loh. Kenapa? Ya endingnya ya si korban bahagia. Itu Udah sih. ikhlas gitu ya? Udah ikhlas. Karena titik dimana kayak Junko itu kayak dia berserah banget. Adalah terserah gitu. Terserah gitu. Dia masih ada sisi kayak ada spiritualnya dia dikit lah. Apa yang terjadi sama keempat pelaku itu until now? Walaupun kita tahu ya mereka semua masih hidup gitu kan. Dan sudah bebas loh. Ya udah, oke. Ai. Keempat pelaku ai. Bo, by the way sebelum kita lanjut ya, Dam, gue pengen tanya deh. Kayaknya yang dominannya 80% satu orang doang deh. Gue nggak berasa berempat-empatnya nyik. Miyano sama Dua satu ya, lu lagi. lihat? Si yang siapa namanya? Joe. Si Joe itu. Si Yang Joe apalagi itu. Itu kayaknya gua rasa tuh orang sarap sih. Oh iya gue ngeliat. Sarap sih itu. Oh iya, Bo, gue ngeliat ada memori berantem. Si kayaknya yang Joe dia bawa pisau. Yang Miyano lagi nggak bawa pisau. Mereka berdua berantem gara-gara yang satu pengen, udahlah dihabisin aja lah. Yang satu bilang nggak mau lah, masih gila, kacau banget. Mereka berdua berantem over sesuatu yang lebih negatif lagi. Antara gila dan sinting. Antara gila dan sinting. Gak ada normal. Kalau Tapi bukan empat-empatnya nyiksa kan, Dam? Gue nggak berasa ini 4 orang bergantian sih. Kalau si Minato aku lebih ngerasa pas mereka Rudra paksa baru ikut-ikutan. Iya benar, Jess. Karena masih mulus kali ya. Ya mungkin ya, nggak tahu juga sih kalau itu ya. Dan dari situ kan mereka tahu nih bahwa si Junko itu kan udah rusak lah bahasanya kan. Mereka cari lagi loh korban lain loh. Oh seriusan? Seriusan. Mereka cari korban lain tapi bedanya nggak disekap sih. Cuma disekap berapa hari terus kayak langsung dibuang ke pinggir jalan gitu Oh loh. meninggal juga? Nggak sampai.
Dari situlah baru ketahuan tuh si Joe sama gue lupa entah siapa ya, pokoknya yang gue si Joe itu ketangkep. Tapi karena nggak ada bukti yang kuat, akhirnya dilepasin lagi. Gokil ya, padahal udah ada saksinya tuh si yang korbannya itu. Gue nggak tahu nih siap backupan yang kuat siapa sih. Udahlah itu nggak usah dibahas lah. Pokoknya yang penting salah satu dari bapaknya mereka berempat tuh. Atau Yakuza berperan juga di sini untuk. Ada peran bang. Karena sempet. Jadi tuh waktu awal-awal masih beberapa hari lah pas itu tuh polisi sempat datang. Jadi ada yang lapor gitu loh, ya kan? Ada yang lapor dan itu sempat datang polisi datang ke rumahnya 2 orang polisi dan itu ternyata mereka tidak menemukan siapa-siapa gitu kan. Tapi bisa jadi di situ ada penyuapan di situ. Bukan nggak menemukan siapa-siapa, Bo. The moment polisi ngetok udah tahu itu rumah siapa, Bo. Oh, jadi kayak ada ketakutan sama geng Yakuza juga kali bang di situ bang. Sebenarnya Polisinya kurus-kurus kan, culun-culun kayak masih muda banget. dan polisinya di situ pun langsung dipecat secara tidak hormat. Gue nggak ngeliat ada pistol, kayak bawa pentungan doang gitu. Itu saat itu ya. Premanisme kuat banget sih. Kenapa? Premanismenya kuat banget di situ. Jadi perannya tuh itu kan sogok-sogokan kali ya. Terus peran pemimpin Yakuza kayak ikatannya kuat banget Yakuza nih. Jadi kalau ada anggotanya kenapa-napa kayaknya kalian jadi ikut campur gitu loh. Iya Kuat banget sih. Dan main keroyokan ya. Feeling aku main keroyokan karena polisi sama Yakuza memang dari dulu terkenal ini, kalau dari memorinya ya, nggak akrab. Jadi ketika ada kasus orang di Yakuza mengenai polisi kayak balas dendam gitu kesannya. Jadi seharusnya ditangkap banget dong. Apa karena Harusnya, tapi kan polisi nggak bisa kalah jumlah. Mungkin belum ada yang jujur-jujur banget kali ya bang ya. polisinya ya? Iya. Coba lo jadi anggota polisi di situ bang. Oke, cukup. Ya, cukup sih. Oke, kita balik lagi. Aku udah Siap. 1, 2, 3. Oke guys, kalau gitu kita langsung conclusion aja ya. Sebenarnya kita tidak menemukan banyak ya di sini ya. Ya nggak sih guys? Dan kalau gitu kita langsung ambil poinnya aja deh yang bisa kita mungkin hikmahnya ya. Bingung juga sih hikmahnya kayak gini, tapi gue pengen nanya. Untuk kayak tipe kalau orang 4 pelaku tersebut ya si Miyano dan kawan-kawan lah. Kalau mungkin lo ada dapat bisikan dari kubu kanan gitu kali ya. Apakah yang akan terjadi gitu loh sama mereka kalau mereka nggak Gimana bisikan kubu kanan maksudnya? Iya, untuk orang-orang yang melakukan seperti itu gitu loh. Mungkin ada nggak sih? Maksudnya hati nuraninya jalan atau enggak gitu? Ya nggak tahu, bisikan kubu kanan terhadap orang-orang yang keempat ini. Lihat aja nanti ada waktunya akan dibalas atau apa Oh, Hukuman kali bukan bisikan kali bang. gitu. Ya mungkin ya bisikan ada kubu di kanan. salah satu dari mereka kencang. Kayaknya di yang Watanabe itu kencang. Oh, malah Watanabe ya? Bukan si Miyano ya? Bukan. Di Miyano Watanabe-nya. mah. Miyano tuh justru kayaknya dalam. Ingat nggak tadi gue bilang bahwa salah satu kayaknya udah punya cewek juga pada saat itu terjadi. yang paling Watanabe. tinggi, yang tinggi kurus itu. Maksud gue yang paling berdosa banget, yang paling akan kena Watanabe, yang paling kena. Bukan Miyano dan Joe kan tadi. Nah, jadi Watanabe maksudnya ke arah mana? Watanabe tuh yang gue bilang tadi kayaknya salah satu dari mereka punya girlfriend. Kayaknya yang Watanabe. Yang hati nurani kan, kamu nanya hati enggak, nurani bukan. jalan kan? Atau apa? Aku pertanyaannya, apakah yang terjadi kepada 4 orang pelaku itu loh yang menyiksa orang sampai separah ini gitu kan? Apa yang akan terjadi sama mereka? Kita tahu pasti ya akan dibalas. Nah itu dia, kayaknya di sejam lalu ya, di awal-awal gue bilang, gue nggak mendapat abstrak apapun dari kubu kanan, kayak sengaja masih dibiarkan gitu loh. The fact that mereka mungkin sekarang masih hidup aja itu mungkin bentuk intervensi masih dibiarkan. Belum dapat apapun gue, tapi pasti tidak akan ada seorang pun yang lolos dari perbuatannya ya. Cuma gue belum melihat adanya cap dunia hitam istilahnya, atau kubu kanan murka dan marah terus ngecap wah lu bakal kena hukumannya. Gue belum ngerasain. Apakah dapat ganjarannya nanti lah di sana lah ya? I guess ya itu udah di luar kemampuan kita sih. Dia dapat hukuman setelah, karena nggak boleh ngomong gitu. Dia dapat hukuman setelah meninggoy. Ulang-ulang Lin, dia dapat hukuman setelah Meninggoy. Oh iya, bahasanya udah Karena- meninggoy. Kelakuan yang dia lakukan itu udah saking beratnya tuh nggak bisa dibayar di kehidupan ini lagi. Ada yang dia dapat karma, itu salah satunya kasusnya terkuak dan mereka lebih dinotis oleh media dan orang-orang. Itu salah satu bentuk hukuman kecil. Kecil banget lah, gila lu udah Hukuman menyiksa kecil. 44 hari. Iya, jadi dalam hidup dia memang banyak hal akan dipersulit dan dibully oleh orang. Itu salah satu hukuman kecil doang dari
yang kuasa. Tapi mungkin bagi mereka, bagi masyarakat normal ya, itu sebuah tindakan tak terpuji. Tapi mungkin di circle Yakuzanya itu sebuah raport bagus gitu. ya nggak sih? Bagus gitu. Gue udah punya raport ini nih. Gitu. Karya kayaknya. Karya. Bagi mereka kali. Gitu ya. Nggak ada beda sama iblis. Dan gue yakin ya di dunia Yakuza lagi lebih deep insight, lebih parah lagi ceritanya. Ini gara-gara yang terkuak di media aja ya nggak sih? Gue yakin penyiksaan Yakuza lebih parah ketimbang itu. Ya latihan lah, latihan jadi Yakuza. Kan? Latihan lagi. Nah balik lagi poinnya. Pesan apa yang bisa kita dapat di sini? Atau enggak gini deh, gue belum nanya. Ada nggak sih sebesit ketika si Junko itu tadi menghembuskan nafas terakhir? Apa kesan yang dia dapat gitu loh? Apakah dia sadar bahwa dia udah oke, gue gitu? Apa seperti yang diomongin yang tadi di awal? Apa? Si Junko ini. Totalitasnya dia berserah bang, udah kayak pasrah aja. Kayak terserah. Dendamnya pun minimal. Iya. Minimal. Kayak nggak ada perasaan apapun Iya. itu ya? Balik lagi kan Tuhan nggak bisa dibohongi ya. Kalau dia punya dendam tinggi ketimbang berserahnya dia malah akan lebih sulit. Tapi di saat dia mentotalitasnya berserah sama tuh nilai spiritualnya dia, ya udah. Oke, di situlah ya dia tertolong di situlah ya. Iya, dan Tuhan juga mungkin menghitung ya secara nih lebih gede buruknya apa kebaikannya nih. Tapi kalau menimbang dari segi psikologi ya dan juga kemanusiaan, lebih baik Junko ini Iya ketimbang dong. dia diselamatkan. Misalkan ya dia tertemu terus diselamatkan, pertama menanggung trauma, belum lagi fisiknya ya kan. Iya. Akan lebih tersiksa lagi nggak sih? Lebih tersiksa sebenarnya. I guess karena dia minta berdoa untuk dicabut nyawanya, I guess Tuhan melihat dan mengabulkan doanya salah satunya. Soalnya dia kan sampai waktu itu aku pernah baca di artikel mana gitu, katanya sih dia sampai bersujud ke para itu untuk segera dibunuh aja. Iya, terus bilang, oh tidak bisa, tidak segampang itu. Iya. Oke lah, pesan apa nih yang bisa kita dapat dari konten kali ini? Aku tuh merasa kayak merasa Junko itu sosok yang hebat sih, karena dia disiksa segitu lamanya loh, dan itu benar-benar nyakitin banget sampai mentalnya tuh kayak gimana. Aku ngeliat sendiri sampai dia tremblingnya parah banget sih. Tapi dia masih tetap mencoba untuk memaafkan dan ya udah move on aja ke depannya. Itu hatinya luar biasa sih menurut aku ya. Oke, dari mungkin yang lain? Bro Willy, Jesslyn? Ya gue bingung sih, nggak ada message apapun. Emang simply Kebiadaban manusia. gue agak distracted sama vision anak kecil itu. Berkali-kali kayak seakan-akan sosok anak kecil itu adalah harapannya dia. Ketika lu tanya dia mau pun atau apa, anak kecil itulah yang membuat dia lega dan jadi legowo dan rela. Jadi gue nggak tahu apa hubungannya sosok anak kecil pria itu, tapi seakan-akan dialah yang ini seakan-akan ya Junko kayak ketika udah meninggal, ya sudahlah, yang penting aku bisa melihat si pria itu lagi, anak kecil itu lagi. Pasti someone really close sih, nggak tahu siapa. Jesslyn? Ya aku salut sih dengan Junko ya. Bahkan di saat dia gimana ya? Di saat dia udah detik-detik terakhir, dia benar-benar pasrah 100% tentang hidupnya dia. Dia bahkan nggak ada pemikiran. Pokoknya setelah gue meninggal, ya setelah gue gitu, gue nggak ada kepikiran untuk menghantui mereka. Ya udah biarin aja gitu. Udahlah, gue pengen tuh gue cepet-cepet pergi dari sini kayak gitu. Itu yang ada di pikiran dia sebenarnya. Gue pengen cepet-cepet lepas, pengen cepet-cepet pergi. Mau Adam? Salut. Buat gue sih ini pelajaran hidup sih, salah satu pelajaran hidup. Di sini gue ngerasa kayak perlindungan yang terkuat itu emang perlindungan dari Tuhan sih. Jadi gue udah sering banget ngerasain di saat apapun masalahnya, apapun ujiannya, di saat kita terlindung atas nama Tuhan, kita akan aman-aman aja sih sebenarnya. Itu sih gue rasain ya. Gue sering banget bang, tiba-tiba ada masalah, tuh udah feeling nih, oh ini masalah. Oke, gue kayak udah ke backup, gue udah harus tahu mau ngapain gitu loh. Intinya gitu sih. Aku boleh tambahin abstrak? Oh nggak boleh. Apa? Nggak boleh. Boleh Aine. Silakan. Abstrak Kalam bilang seharusnya kita memperlakukan sesama manusia itu dengan love, dengan care, bukan dengan saling menjatuhkan satu sama lain. Memang sometimes ada yang namanya luka batin, ada yang namanya problem dalam hidup, tapi kita juga harus pakai akal budi kita. Intinya gitu sih. Coblos nomor 2, Aileen. Sama ada sih pesan dari Keris ya. Jadi
Keris bilang bahwa kita sebagai manusia itu nggak bisa mengharapkan manusia lain untuk berbuat pasti baik ke kita, pasti gimana gitu ke kita. Karena manusia ketika berbuat jahat itu karena sudah pilihannya dan sudah mungkin mendengar bisikan-bisikan demon-demon yang lain. Tetapi Tuhan tidak akan tinggal diam kepada manusia-manusia yang seperti itu. Melainkan akan selalu ada tabur tuai, akan selalu ada karma, selalu ada hukuman untuk manusia yang berbuat jahat kepada manusia sesamanya. Tuh Aileen dengerin. Ya itu Gue ikut campur deh. pesan dari Keris. Gue ikut campur deh. Oke, siap. So, itulah DA. Guys, untuk konten kali ini bisa dibilang gak seru ya. Tapi mau apa lagi, kita gak menambah-nambahkan. Bener gak sih? Kita Ya. nggak pernah nambahin, kalau kita bilang ada ya ada, kita bilang nggak ada ya nggak ada. Tapi ya inilah Junko Furuta yang Furuta. Furuta yang bisa dibilang mungkin ya, kalau ada gue kan ada netizen bilang kalian riset dulu kayak kalau nggak seru nggak usah dikontenin gitu kan. Tapi nanti kalian request mulu kalau kita kontenin ya nggak sih? Iya. So, Ambil pesan baiknya dan positifnya aja. betul, ambil pesan positifnya aja dari konten kali ini dan semoga kalian mengambil pesan positifnya dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kalian. Nah, Oh iya Kabo, aku mau nambahin. Tadi waktu sebelum konten, pas kita riset Junko Furuta, aku sempat ngeliat ada satu kayak artikel gitu mengenai Junko Kobayashi. Nah, begitu aku lihat fotonya dia, oh my god, ini arwah tuh bener-bener gimana ya? Fun Money 2. Iya, kayak bau-baunya tuh mungkin kalau teman-teman pernah nonton itu bau-baunya kayak Hello Kitty Murder. Jadi ya begitulah. dan itu emang nggak terlalu terkenal ya kasusnya. Iya, nggak itu kayak nggak terlalu Junko terkenal. Furuta ini ya. Itu nggak terlalu terkenal, tapi pembunuhnya sampai sekarang sampai detik ini belum pernah ditemukan. Masih misterius. Boleh juga tuh. Iya. Nah kayaknya itu lebih asik sih sebenarnya. Iya, itu kayaknya asik. Kalau ada yang mau komen di bawah. Iya. Ya, kita lihat Kita nanti lah ya. kontenkan. So, itu aja sih dari kita. Semoga kalian bisa mengambil pesannya dari konten kita kali ini. Dan terima kasih sebelumnya. Dan aku nggak lupa-lupa untuk ingetin, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dari channel kita. Yuk, kita goes to 100.000 subscriber. Kalau 100.000 subscriber, kita janji hadiahnya bukan giveaway konsol. Tapi Aileen away. Aileen Kalian away. tega. Aileen away tinggal nunggu home-nya kan, home away gitu enggak. Kan aku rumah kamu. Oh salah ya. Iya. Enggak, tapi intinya adalah kita kalau nggak salah kalau udah 100.000 nanti kita janji deh kita bakal coba ITI ke segitiga Bermuda. Itu baru sih. Kenapa kita hold sampai sekarang walaupun kita tahu tuh pasti bakal boom banget karena itu emang bener-bener real powernya kuat banget ya di sana ya. Ya kan, baru nge-scanning aja udah peng gitu kan. Jadi ya harus nemu momentum yang pas lah, ya kan. Terus ngajak orang collab juga kayak atau apa. Yes. Apalagi Aileen nanti kita tinggalin ke sana. Lucu. Iya lucu banget. Kalau nggak selamat, kalian nggak selamat juga. Iya sih. Replay. Rekeningnya di dia. Gini. Lucu. Dan nggak ada yang tahu passwordnya. Nanti kan bisa memory scan. Gimana bisa? Gimana bisa? Bang, gue kasih tau dikit ya. Memory scan tuh lemah di angka loh bang. Lemah bang. Jadi jangan berpikir bisa Jangan berharap. baca apa memori di sini, jangan. Gue nggak tahu pinnya berapa nih. Ya bonus gitu kan. Oke lah kalau kayak gitu itulah, jangan lupa sekali lagi like, comment juga subscribe juga, dan jangan lupa untuk ikut Discord channel kita juga untuk para The Clients, saling bertemu dengan The Clients juga. Serta juga jangan lupa untuk follow Instagram kita masing-masing dan juga Instagram kita di Detektif Astral. Serta jangan lupa untuk ikut sesi noise kita, ya kan, yaitu di jam 7 malam pada hari Kamis. Setiap minggunya pasti akan ada. So kalau kayak gitu buat kalian, terima kasih dan sampai jumpa di next kontennya. Salam Detektif Astral, mengawal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa.